Halo semuanya guys, balik lagi di channel Tri Bawa. Akhirnya ngevlog lagi setelah sekian lama libur dulu ngevlog karena lagi banyak banget kerjaan. Dan sekarang saya ngevlog lagi, alhamdulillah. Yaps, hari ini adalah hari Selasa jam setengah 9. Saya hari ini mau ke Polres Bandung. Ada sesuatu yang perlu diurus di sana. Dan hari ini saya nge-vlog pakai si PCX lagi. Udah beberapa kali vlog touring pakai PCX, sementara si Tiger masih di rumah berdiam diri karena dia akinya mati. Harus diperiksa dulu kelistrikannya. Soalnya udah 2 kali dicas akinya gitu. Habis lagi gitu. Saya curiganya kelistrikannya mungkin nggak ngisi gitu ke akinya. Mungkin, jadi harus dicek dulu. Oke guys, jadi di video kali ini saya ngevlog pakai PCX dan saya mau sekali lagi memuji motor ini. Motor 150 cc dengan handling terbaik di kelasnya, gokil. Pokoknya motor ini handlingnya sangat terbaik. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Saya akan jelaskan kenapa motor PCX ini menjadi motor 150 cc dengan handling terbaik di kelasnya. Karena sepengalaman saya mencoba motor-motor lain, bahkan yang kelasnya di atas ini, nggak ada yang feeling dan handlingnya tuh sebagus PCX ini gitu ya. Ini bukannya saya memuji motor saya sendiri, tapi emang kenyataannya seperti itu. Jadi PCX ini seperti yang saya rasakan sejak awal saya review motor ini. PCX ini dibekali dengan suspensi yang sangat keras, bahkan paling keras di kelasnya kalau menurut saya. Ya nggak nyaman sih memang kalau dipakai di jalan-jalan jelek gitu ya. Dipakai harian tuh agak-agak kurang cocok lah kalau buat saya pribadi gitu. Ya bikin capek lah, apalagi kalau dipakai di jalan yang kurang rata gitu, jalan-jalan beton. Aduh, rasanya kayak mengocok-ngocok perut banget gitu. Cuman suspensi semakin keras tuh bakal bikin motor semakin stabil guys. Karena apa? Karena motornya nggak banyak goyang-goyang kalau kita lagi bermanuver gitu. Jadi motor ini kalaupun dibawa semiring apapun, motornya tuh nggak goyang-goyang gitu. Jadi diem gitu, nurut. Ya mungkin dengan konsekuensi yang jadinya ya kurang nyaman gitu kalau dipakai jalan jelek. Cuma kalau dipakai jalan mulus kayak gini sih ya aman-aman aja. Wuhuy. Enak banget coy, enak banget. Dipakai nikung kenceng tuh dia diem gitu motornya, nggak banyak goyang-goyang gitu. Ya sebagai informasi aja, bobot berat badan saya 65 kilo dan masih kehandle banget dengan suspensi ini. Suspensi motor ini standar, nggak saya apa-apain, nggak saya rebound, nggak saya modifikasi apapun. Semuanya standar bawaan pabrik dan udah cukup banget gitu kalau buat dipakai nikung-nikung. Gas, tenaganya ya cukup lah buat nyalip dalkot, cukup banget. Oke, kembali ke ngomongin setupnya lagi. Selain suspensi, depan belakang yang sangat keras yang bikin motor ini stabil dan diam di tikungan. Jadi motornya tuh nggak banyak ngueng gitu. Kan biasanya kalau kita nikung suspensi belakang tuh ancul-anculan gitu. Nah kalau motor ini enggak, dia suspensi belakangnya stiff gitu, keras banget. Jadi nggak banyak ngerubah posisi motor. Enak banget cuy, gokil. Faktor kedua yang bikin motor ini
handlingnya enak banget adalah bannya yang lebar. Motor ini udah dibekali ban lebar dari lahir, dia udah dibekali ban yang cukup gambot gitu ya, cukup gede. Ya itu pun sedikitnya menjadi faktor penentu bahwa motor ini akan lebih stabil, karena bagaimanapun grip ke aspalnya bakal lebih gede dibanding ban yang kecil. Dan ban lebar pun kalau dipakai di jalan yang berbatu, yang jelek gitu, saya ngerasanya sih enggak sebergoyang yang sebergoyang, enggak goyang kayak ban kecil gitu. Ya cuman kekurangannya sih mungkin akselerasinya bakal berkurang kali ya dibanding pakai ban kecil. Cuman ya udahlah, motor ini udah cukup kok tenaganya. Saya yakin insinyur Jepang juga sudah memperhitungkan ukuran bannya dengan tenaganya. Suspensi yang keras berpadu dengan ban yang lebar itu menjadi duet terbaik untuk menghasilkan handling motor yang super nyaman. Selain itu, motor ini dibekali dengan stang yang lebar banget. Itu kayak motor sport anjas, nggak kayak motor matic biasa gitu. Tangan kita menggenggam stangnya lebih pede banget. Aduh, heran. Saya ini ngomonginnya PCX 150 cc ya guys, karena saya juga sempat nyobain PCX 160 punya teman saya tuh ngerasanya ada perbedaan gitu antara PCX 160 dan 150. Ya nanti kita jelasin lagi perbedaannya apa. Oke, tadi stang udah, dan yang terakhir yang bikin motor ini sangat-sangat nyaman, handlingnya gitu ya, yang saya rasain adalah joknya guys. Jok keras ini ya mungkin buat sebagian orang pasti banyak yang ngeluh, termasuk saya awalnya juga ngeluh. Cuman kalau dirasa-rasain lagi gitu ya, jok yang sangat tipis dan keras ini dia bikin badan kita tuh nggak banyak berubah gitu guys, terutama di bagian pantat gitu. Kalau nikung tuh jadi nggak melenyot si joknya tuh. Jadi lebih apa istilahnya ya, lebih ngebakat gitu, jadi diem gitu badan kita tuh, nggak banyak goyang-goyang karena jok empuk. Ya gimana pun jok keras ini bakal terasa lebih nyaman buat handling, karena badan kita lebih bisa diem dan nggak banyak goyang yang menyebabkan handling motornya jadi berkurang gitu guys. Wuhuu. Anjay, udah lama banget gak kayak gini. Takut. Yaps, jok keras. Dan itulah bedanya Honda PCX 150 dan 160 guys. 160 pun kalau menurut saya dari segi suspensi, stang dan ban dan lain-lain, handlingnya mirip gitu. Cuman bedanya kalau 160 tuh joknya dia lebih empuk ya. Memang lebih nyaman sih ya kalau buat harian. Cuman kalau buat handling menurut saya sih lebih enak yang jok keras gini. Cuman overall dari semuanya saya akui mungkin memang kita ini memang lebih saya ini memang lebih butuh kenyamanan guys daripada handling gitu ya. Kalau disuruh pilih nih ya, kalau bisa pilih, saya lebih senang motor ini nyaman sih daripada handlingnya enak. Cuman ya sudahlah, begitu adanya. Kita harus syukuri saja apa yang kita miliki gitu ya, alhamdulillah. Kalau menurut saya sih handling itu ya nomor 2 lah kalau buat motor halian ya. Nomor satunya tetap aja harus kenyamanan yang utama, karena ya kalau sehari-hari saya juga jarang banget gitu ngebut nikung kenceng, nyentuh top speed gitu, jarang banget. Hampir nggak pernah. Ya pernah sih, cuman jarang banget gitu. Motor buat harian tuh kalau menurut saya yang paling enak ya udah akselerasi ada buat nyalip dan suspensi empuk gitu ya, nyaman. Nggak perlu handling. Apa itu handling? Yap, jadi itu adalah sedikit pembahasan di video kali ini mengenai handling Honda PCX ini, yang saya sebut motor ini
terbaik di kelasnya. Bahkan X-Max pun yang 250 cc saya pernah nyoba, handlingnya menurut saya kalah dengan ini. Ya mungkin karena bobot juga beda kali ya. Kalau ini keras coy, cuman ya kalau buat handling sih juara sih kalau menurut saya. Jadi kalian kalau yang nyari motor matic 150 cc dengan handling yang baik, yang keren, yang bagus, PCX ini jawabannya guys. Cuman kalau buat nyari kenyamanan sih kalau buat nyari kenyamanan sih ya nggak cocok sih, karena motor ini keras. Oke guys, saya juga udah mau hampir sampai ke tempatnya, ke Polres Bandung. Jadi mungkin videonya sampai di sini aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.